akan dalam International Series, International Lecture Series episode ke-181 ingat saya. Selama masa COVID ini. The title today, Pancasila Rukun Negara, Indonesia and Malaysia Constitutional Way. Kita sangat berbahagia karena the famous speaker, pembicara yang sangat mumpuni, sangat baik hari ini, Dr. Halinda Sofyan, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, yang juga Dean Faculty of Education Esa Unggul University Jakarta, Indonesia, bersama Encik Ibrahim Ahmad, Master of Art Candidate PhD, Lecturer di KL Royal College Medicine of Perak di Perak, Malaysia. Acara kita pada siang atau tengah hari ini ada 5 sahaja rondonnya. Yang pertama, welcoming speech from me as the founder CEO ALC. Therefore, once more, thank you very much for the all speaker. Terima kasih sekali pada semua speaker yang sudah berhadir dan yang sangat kami banggakan, sangat kami appreciate student from Malaysia, from Indonesia, dan selalu ada dari Sotai juga yang memahami bahasa Malay, bahasa English Indonesia, tentu saja dari Indonesia. Therefore, the speaker boleh guna bahasa Malay, boleh guna bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh campur-campur juga karena kita ASEAN Nusantara, right? Keduanya, kita akan mulai dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang ketiganya, ada sebuah video 2 minit tentang ALC, ASEAN Lecture Communities. Kemudian yang keempat, kita akan terus kepada speaker pertama, Dr. Halinda akan sharing the first. Setiap speaker akan talk 30 ke 40 minit lah maksimum. Dan nanti sebelum Encik Ibrahim, selalu Dr. Halinda sudah tahu ada satu lagu by video untuk refreshing. Saya tak tahu nanti apa Kang Indah Gumilang akan sharing lagu untuk refreshing. Mungkin dia tak paham kalau misalnya lagu-lagu Minangkabau, tapi nanti kita lihat apa. Jadi selepas satu lagu baru Encik Ibrahim akan sharing the last speaker. Dan semua speaker semua sudah, kita pergi ke question answer, tanya jawab. Nah, therefore the participant, you can to share your question in chat box. Or you can to share direct to my email address. I will to share my email address in chat box as soon as possible after the song of ALC official, right? Right now, sekarang mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, kebiasaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sekarang mari kita dengarkan. Ya, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Pak Reza atau Tengku Sahrul Reza sebagai founder ALC. Kemudian ada di sini Bapak Ibrahim Nakhoda sebagai pembicara kedua. Kemudian kepada Pak Indah Gumilang yang sudah memprakarsai ini, kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir kepada hari ini, juga kepada mahasiswa di Universitas Kuala Lumpur, kemudian Universitas Unggul yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kita akan berbicara tentang National Leadership by Pancasila yang sudah diusung, ini judulnya oleh Pak Reza, ya, dan kita sepakati. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Silakan. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, insya Allah ya. Screen-nya sudah bagus. Ya. Oke, untuk National
leadership ini by Pancasila gitu ya. Jadi saya menghubungkannya nanti tentang kepemimpinan nasional seperti apa nanti untuk menerapkannya di ilmu pendidikan sehingga nanti Pancasila ini bisa tertanam dalam diri siswa gitu ya dan terbawa terus sampai mereka itu menjalankan kehidupannya karena seperti diketahui Pancasila adalah falsafah negara Indonesia, merupakan dasar negara gitu ya. Betul. Baiklah, untuk kepemimpinan nasional ini, sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan nasional itu adalah sebuah fenomena yang berpengaruh langsung dan erat sekali hubungannya dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, peran seorang pemimpin nasional itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dan menjadi suri teladan gitu ya, sebagai inspirator. Kemudian pastinya seorang pemimpin adalah memiliki visi yang jelas ke depan gitu ya. Nah, untuk kualitas kepemimpinan nasional ini diharapkan pemimpin ini dapat menyinergikan perbedaan maupun kemajemukan yang ada guna mewujudkan cita-cita nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana diketahui di Indonesia ada 30 lebih provinsi yang harus disatukan dalam kebinekaan ya, berbeda tapi tetap satu gitu. Kemudian peran falsafah negara di mana di sini tetap harus ada gitu ya karena merupakan dasar negara. Globalisasi yang sekarang ini terus menggerus gitu ya di setiap negara. Nah, ini sangat berimplikasi tentunya kepada pergeseran tata nilai maupun perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kepemimpinan nasional ini yang nantinya dapat berfungsi sebagai pengawal seperti apa proses pembangunan dari sisi manusianya ataupun infrastruktur dan lain-lain dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat ataupun masyarakat. Nah, tentu banyak hal negatif ataupun hal positif tentang peran falsafah negara ini. Kalau hal negatifnya mesti diwaspadai pastinya agar tidak memiliki potensi ancaman terhadap kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Kemudian untuk hal positifnya mesti didukung dan berdasarkan pasti pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian untuk Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan seperangkat nilai-nilai yang dasar yang ideal, yang merupakan komitmen kebangsaan dan pastinya merupakan identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Jadi sekarang mungkin banyak yang menyatakan oh, saya Indonesia, saya Pancasila gitu ya. Mungkin apakah sudah mendalami atau belum? Nah, nanti akan terlihat dari perilakunya gitu ya. Nah, kemudian bangsa yang majemuk ini seperti Indonesia ini membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi, kemudian jati diri bangsa dan sekaligus pastinya nilai yang dianggap baik dan bisa diwujudkan. Nah, untuk implementasi nilai-nilai tersebut, ini ditunjukkan dengan perilaku dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan kehidupan nasional menuju tercapainya tujuan negara ataupun tujuan nasional. Nah, sebagaimana diketahui tujuan negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 garis besar. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara ini. Kemudian, bagaimana cara menerapkannya dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi ada istilah pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, di mana nilai-nilai Pancasila ini harus dikembangkan, kemudian dihayati oleh seluruh siswa ataupun seluruh rakyat Indonesia dengan cara masuk ke implementasi di pembelajaran di sekolah. Di mana pendidikan karakter ini merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia sehingga nanti peserta didik dapat berwatak dan berkepribadian baik, bermoral dan berakhlak serta berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Nah, pendidikan karakter ini berfungsi sebagai membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, kemudian berakhlak mulia, kemudian tangguh dan berperilaku baik
serta toleransinya tinggi gitu ya. Nah, ini harus yang perlu diasah terus-menerus dan diharapkan tidak tergerus oleh zaman adanya globalisasi tadi, dan pendidikan karakter ini diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran hal-hal yang aspek karakter yang biasanya yang sudah selalu dimasukkan ke dalam pembelajaran itu, misalkan ada religius, karakter religius, nasionalis gitu ya, kemudian ada integritas, mandiri, gotong royong dan lain-lain. Nah, kemudian pendidikan karakter ini untuk adanya diberlakukan kurikulum baru yang akan diberlakukan mungkin mulai tahun depan, sehingga kurikulum ini masih bersifat prototipe gitu ya, sehingga pendidikan karakter ini berganti namanya menjadi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum paradigma baru. Mungkin nanti nama kurikulum ini yang akan di-launching itu adalah kurikulum Merdeka. Sekarang masih dalam penggodokan oleh stakeholder di Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, untuk profil Pancasila ini atau profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat, di mana siswa itu dituntut untuk belajar terus-menerus gitu ya, yang kompeten, kemudian pastinya memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ada 3 aspek kunci dalam profil pelajar Pancasila ini, bahwa siswa itu atau pelajar itu memiliki keinginan untuk belajar sepanjang hayat gitu ya. Kemudian mesti kompeten dan pastinya memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian 3 hal kata kunci ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yakni Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional, di mana profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, di sini saya tampilkan ada visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kemudian kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang wajib dimiliki oleh siswa di khususnya di Indonesia gitu ya. Berikutnya saya akan tampilkan karakter apa saja yang akan dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila dalam 6 elemen utama gitu ya. Yang pertama, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini berarti siswa itu diajak untuk berakhlak kepada, yang pertama, berakhlak kepada manusia, kemudian berakhlak juga kepada alam, dan berakhlak juga kepada negara. Nah, seperti apa untuk berakhlak kepada manusia? Berarti bangsa Indonesia atau peserta didiknya mesti memiliki toleransi dalam agama, kemudian toleransi dalam budaya, gender, kemudian ada kesetaraan agama, budaya, dan kesetaraan gender juga. Kemudian kalau untuk akhlak pada alam, berarti dia peserta didik ini atau bangsa Indonesia harus memiliki perasaan terkoneksi dan menjadi bagian dari alam. Jadi tidak ingin merusak alam, harus menjaga alam, karena alam itu bukan milik kita sendiri, tapi akan diwariskan kepada anak cucu pastinya gitu ya. Kemudian akhlak kepada alam ini, yang kedua adalah kita memiliki minat terhadap pelestarian alam. Jadi bukan hanya terus menggunakan, tapi juga harus mampu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk merecycling gitu ya, atau mereduce penggunaan sumber daya alam yang ada. Dan yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam aktivitas pelestarian alam. Kemudian untuk selanjutnya, untuk akhlak pada bernegara, ini yang dilihat adalah minat dan kepedulian pada komunitas sekolah, kemudian apakah bisa berkontribusi pada penyelesaian isu-isu komunitas sekolah. Sedangkan untuk elemen kedua, kita lihat ada gotong royong di sini, ada aspeknya kepedulian, kemudian ada berpartisipasi, kemudian ada perilaku berbagi. Nah, kalau untuk kepedulian berarti intinya
para siswa diajak untuk peduli kepada isu-isu sosial dan lingkungan, kemudian berpartisipasi dalam aktivitas sosial, jadi tidak hanya tidak peduli ataupun masa bodoh dengan kondisi sosial apa yang kurang oke gitu misalkan. Kemudian untuk perilaku berbagi ini dalam memanfaatkan fasilitas bersama, berarti harus mampu untuk tidak egois mungkin ya, untuk monopoli dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang diasah dalam dimensi gotong royong. Kemudian ada dimensi ketiga yaitu kreatif, di mana siswa harus diajak untuk senang berpikir berbeda ya, unik dan mampu untuk menyelesaikan masalah intinya gitu ya. Kemudian untuk kreatif ini juga siswa diajak untuk menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah. Mungkin untuk menyelesaikan suatu persoalan tidak hanya satu tapi dalam berbagai jalan gitu, tapi tujuannya sama gitu ya. Diharapkan mereka kreatif untuk mengurai masalah-masalah yang ada baik dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang berikutnya di kreatif ini juga diharapkan para siswa ini mampu membuat karya-karya yang baru ya, yang sifatnya inovatif. Nah, kemudian yang keempat untuk dimensi bernalar kritis, di sini siswa diharapkan untuk mampu menelusuri informasi karena kita tahu sendiri bahwa internet kemudian sangat mudah didapatkan ya dari berbagai web ataupun startup dan lain-lain, itu ilmu gampang sekali untuk kita akses gitu ya. Kemudian ini akan cukup bisa bernalar kritis. Kemudian mampu juga untuk menganalisis dan mencari informasi yang bermanfaat tentunya, dan tentunya juga untuk mampu melakukan refleksi etis dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang kelima, ini ada elemen berkebinekaan global, di mana tadi yang sudah saya sampaikan Indonesia sangat banyak sekali ragam suku gitu ya, suku bangsa ataupun daerah yang kebinekaan ini harus terus dipertahankan, di mana di sini siswa dididik untuk minatnya terhadap budaya dan berbagai negara ini perlu diasah untuk mengetahui lebih jauh seperti apa perbedaan-perbedaan yang ada, bukan untuk mengedepankan perbedaan tapi menghargai satu sama lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepedulian pada isu-isu global seperti apa kebinekaan atau perbedaan yang ada di dunia mungkin, dan juga di berbagai daerah di Indonesia. Dan dimensi terakhir dari profil pelajar Pancasila ini adalah mandiri, di mana siswa ataupun bangsa Indonesia dituntut untuk melakukan perencanaan secara reflektif. Jadi ada segala sesuatu yang dikerjakan apakah bermanfaat untuk kebersamaan atau hanya untuk diri sendiri misalkan, dan harus ini dilakukan secara dini dari sekolah. Kemudian ada lagi untuk mandiri ini adalah pengelolaan emosi dan pengendalian diri. Jadi kita tidak boleh egois seperti yang disampaikan tadi, empati harus ada, kemudian bahwa hidup di dunia ini atau di negara Indonesia itu tidak sendiri gitu ya. Jadi harus nilai-nilai itu yang harus dikukuhkan atau dimulai ditumbuhkan dari kemudian di dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila ini terdapat berbagai elemen ya, di dalamnya ada beberapa subelemen lagi yang perlu dikupas, yang tentunya bisa diimplementasikan dalam setiap materi yang ada di pembelajaran sekolah. Nah, kemudian namun keenam elemen yang ada yang telah saya sampaikan tadi, bahwa beriman, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis atau kreatif, ini tidak bisa dipelajari secara sendiri-sendiri, namun wajib dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana cara mempraktekkan atau prinsip pengembangan proyek profil ini di sekolah? Ini sifatnya harus holistik, menyeluruh, yang tadi disampaikan, keenamnya harus tergambar dan harus mulai diimplementasikan gitu ya. Kemudian sifatnya juga kontekstual dan contohnya ataupun proyek-proyeknya harus sesuai dengan keseharian siswa. Kemudian
eksploratif untuk mengasah tadi kreativitas dan nalar kritis gitu ya, dan pastinya berpusat pada peserta didik atau student center learning gitu ya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya, nah, proyek penguatan profil Pancasila ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian proyek ini digunakan dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler dan dalam kelas. Jadi nanti untuk mengasah keenam elemen ini, jadi siswa itu diminta untuk membuat tema-tema proyek sehingga nanti keenam elemen ini bisa terasah gitu ya. Nanti ini akan dilakukan dan terpisah dari pembelajaran yang ada. Jadi tetap dimasukkan ke intrakurikulernya, juga ada ekstrakurikuler yang membuat proyek penguatan profil ini. Oke, kemudian saya lanjutkan di sini tadi sudah disampaikan bahwa proyek ini sifatnya lintas disiplin, merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati, kemudian memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan, kemudian menggunakan pendekatan project based learning, kemudian memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek intrakurikuler dalam fleksibilitas struktur pembelajaran yang ada sebelumnya. Nah, kemudian ini juga diterapkan di setiap level kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD gitu ya. Begitupun untuk sampai SMA atau SMK. Jadi nanti ada tema-tema proyek yang memang sudah disediakan oleh pemerintah sehingga proyek ini atau tema yang diangkat oleh pemerintah ini bisa dipakai untuk seluruh level gitu ya. Namun disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa untuk melakukan proyek tersebut. Nah, kemudian tahapan proyeknya ada 6 di sini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama merancang alokasi waktu dulu, kemudian menentukan tema profil pelajar Pancasilanya mau dipakai apa? Apakah berkebinekaan global, apakah akan gotong royong ataupun mandiri gitu ya. Yang kedua, pastinya membentuk tim fasilitasi proyek karena kalau proyek itu tidak ada timnya pasti tidak akan jalan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan identifikasi tingkat kesiapan tiap sekolah apakah sudah siap atau belum karena kurikulum ini masih digodok. Jadi sekarang ini setiap sekolah masih diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya untuk diberikan pembekalan supaya mereka mampu dan siap untuk menjalankan kurikulum baru ini. Yang keempat adalah pemilihan tema umum. Kemudian yang kelima adalah penentuan topik spesifik. Yang keenam adalah merancang model project. Nah, ini yang akan dilakukan oleh siswa kelas dari SD, dari PAUD ya, sampai ke sekolah menengah atas. Kemudian itu kira-kira, nah sampai saat ini pun profil pelajar Pancasila ini juga dipakai di dunia kampus gitu ya, masuk ke universitas di mana sekarang pemerintah sudah menerapkan adanya Merdeka Belajar yang jenisnya cukup banyak gitu ya, ada tentang pertukaran pelajar di mana mungkin mahasiswa Universitas Unggul bisa belajar di Universitas Makassar gitu ya, atau di Medan atau di berbagai pulau dengan diatur oleh Kementerian Pendidikan dan juga bisa dilakukan oleh mandiri oleh kampus gitu ya dengan kerjasama yang dilakukan. Begitupun dengan adanya program kampus mengajar di mana siswa-siswa atau mahasiswa yang ada di kampus dari berbagai jurusan mereka diminta untuk membantu mengajar ke sekolah untuk membantu literasi numerasi ataupun literasi narasi gitu ya, literasi numerasi. Kemudian tujuannya dari berbagai jurusan untuk meningkatkan berbagai masalah yang ada di sekolah, baik itu di di pulau terpencil ataupun di daerah terpencil. Jadi mereka diutus resmi oleh Kementerian Pendidikan untuk itu. Tapi mereka juga diberikan kompensasi dengan konversi 20 SKS. Jadi mereka kuliahnya di luar kampus begitu, Prof. Jadi itu kira-kira paparan leadership nasional by Pancasila di
di Indonesia pada saat Ya, ini seperti itu perkembangannya, Prof. luar Itu biasa. kira-kira. Ya, Ibu terima Dek, kasih. baik Ibu Dekan luar biasa presentasi rancak bana. Jadi Encik Ibrahim Ahmad, Magister of Art Candidate PhD, Lecturer University Kuala Lumpur Royal Campus Perak, Royal College Medicine Campus Perak. Time is you. Masanya pada tuan sekarang. Silakan. Okey. Masih mute, boleh di-unmute sekejap. Masih mute lagi, belum suara dengar. Mungkin boleh Saya share di-unmute. dulu ya, Pak. Saya share dulu ya. Boleh, boleh. Sambil share mau nyanyi pun boleh. Boleh ya? Nyanyi lagu Perak. Apa tu? Okey. Hilang Nak share dulu tapi nak minum dulu. Okey, nanti selepas Encik Ibrahim, kalau sebelum masuk tanya jawab yang sudah masuk beberapa ke email, mungkin Ibu Endang mau share 3 minit boleh nanti selepas the second speaker sharing about rukun negara kita akan mendengar. Okey, yuk. Enggak, ini kita Mohon dengar. maaf, Ya. saya sedang ngajar juga. Oh, baik. Tapi Kita saya mendengarkan. baik, Ya. baik. Kita Ya. dengar Encik Ibrahim cakap. Baik, Ya. monggo. Okey, Encik Ibrahim, boleh diguna your screen is very clear right now. Uh, uh, Okey, Encik Ibrahim, very clear. Where are you? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Baik. Very clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Baik, pada hari inilah saya akan berkongsi tentang satu idea daripada Malaysia lah. Ini berkaitan dengan rukun negara. Baik, saya disebabkan saya ni orang sejarah ya. Ni ada jalan tak? Okey ya. Jalan. Kadang takut dia tak ada nak jalan ni ya. Betul. Okey, boleh ya? Macam more handsome dekat skrin ni. Itu dalam gambar aja Pak Reda. Tak tahulah di luar macam mana ya. Baik. Okey. Berkaitan dengan ni rukun negara ya. Saya cuba bawa satu yang perkara yang agak baru. Bukan agak baru, tapi kita tengok dalam situasi yang agak baru bagaimana rukun negara. Okey, sebagai teras perpaduan dan kemakmuran di negara kami itu Malaysia. Ya, seperti yang disebut oleh Pak Reda tadi, kita ni serumpun. Macam mana lari sekalipun, bilik kita, rumah kita tetap sama. Ya, cuma bilik aja berbeza. Ya, sekarang ni dah jadi bilik dah mungkin hampir sama sebab kita mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk berhubung. Contohnya pada kita, walaupun saya berada di Perak, ya, berada di Malaysia dan berada dengan grupnya berada di Indonesia, barangkali di Jakarta. Jadi tidak menjadi satu halangan pada kita untuk meneruskan perbincangan dan sebagainya. So pada petang ini saya akan cuba sharing saya adalah berkaitan dengan rukun negara. Mungkin sebabkan saya ni orang historis, orang sejarah, jadi saya banyak bercerita soal sejarah dan dalam konsep yang agak barulah. Ya. Jadi bila disebutkan tentang rukun negara ini, saya cuba kongsi apa yang saya ketahui ya pada perkongsian ilmu. Jadi untuk pengetahuan semula ya, kami di Malaysia ini pernah tercetus satu rusuhan yang agak besar ya, iaitu mengkali Pak Reda tahulah itu 13 Mei pada tahun 1969. Ya, ini adalah satu titik hitamlah bagi kami ya. Ini adalah garis pemisah antara perpaduan dengan tidak berpadunya kita, antara integrasi dengan tidak integrasi. Jadi rusuhan ini yang berlaku pada tahun 1969 ini menyebabkan parlimen kami, itu sistem pemerintahan kami terpaksa digantung, ya, terpaksa digantung selama 22 bulan kalau tak silap saya ya, sehingga disediakan darurat. Jadi apa puncanya? Okey, puncanya kalau di sinilah saya ingin menarik perhatian, iaitu berkaitan dengan masyarakat kami di Malaysia. Saya kira di Indonesia juga ada orang Cina, ada orang India. Tetapi kami di Malaysia ini, keunikan kami ialah kami ini orang Indonesia, orang Melayu, penduduk asal di sini, ya. Kami telah menerima orang Cina,
orang India ataupun kaum-kaum lain ya sebagai sebahagian daripada warga negara ataupun rakyat Malaysia pada tahun 1957. Ya, ini ada, kalau boleh dibacalah, boleh dirujuk pada kontrak sosial. Ada yang tidak bersetuju perkataan kontrak sosial itu. Bagi saya itu cuma istilah saja, tidak ada masalah. Dan sehingga diisytiharkan darurat yang lama. Kami ada dua darurat besar sebelum itu pun 1948 pernah berlaku juga darurat berkaitan dengan Partai Komunis Malaysia ya sampai 1960. So, maknanya Malaysia ini merdeka ketika darurat sebenarnya. Ya, kemudian sama lagi darurat 69 itu berlaku darurat ada disebabkan rusuhan antara kaum, khususnya orang Melayu dengan orang Cina. Ada sedikit orang India yang melibatkan kematian sehingga melebihi hampir 200 orang ya, 169 kematian kalau tidak silap saya. Jadi inilah yang menyebabkan kerajaan terpaksa mencari suatu cara bagaimana untuk menyatu padukan kaum. Sebab apa? Sebelum itu kita di sinilah selalu dalam pelajaran sejarah kami ya, di sini akan keluarlah satu istilah divide and rule ataupun dasar pecah dan perintah oleh pihak penjajah, khususnya pihak British lah. Kita selalu meletakkan perkataan British di sini ya, pihak British sebagai punca awal kami tidak bersatu padu. Sebab dasar pecah dan perintah yang diamalkan pada waktu itu ialah bagaimana orang Melayu ini kekal di kawasan luar bandar, kekal dengan pekerjaannya sebagai petani, ya, orang Cina di kawasan Lombok atau di kawasan bandar dengan perniagaan atau kawasan sebagai pelambur biji timah. Manakala orang India ni letakkan di sebagai pekerja di estate yang kepunyaan orang Inggeris. Jadi sebelum merdeka ataupun selepas kemerdekaan sedikit, jadi negara ni kami tidak ada satu ideologi yang jelas. Ya, bagaimana? Jadi kemerdekaan kami ni walaupun atas kesepaduan antara kaum, memang ada percantuman itu antara parti perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, ya, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kami yang pertama, tapi rupa-rupanya ia tidak kekal. Jadi di sinilah apabila berlakunya suatu rusuhan kaum ini menyebabkan kerajaan tersedar bahawa perlunya satu ideologi untuk menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Memang sukar ya. Memang sukar. Daya kami di sini memang sangat sukar untuk membuat penyatuan itu pada peringkat awal. Okey, tapi alhamdulillah berkat dengan usaha kepimpinan pada waktu itu dan berterusan sampai hari ini, satu demi satu kita berjaya buatlah. Hinggalah kita isytiharkan. Inilah yang menjadi suatu cara kami, satu ideologi baru kami, iaitu yang Di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan rukun negara. Pada 31 Ogos 1970. Maksudnya selepas kami lama tu, 1957, 1969, lama. Lama. Barulah kami ada satu ideologi yang jelas untuk kekalkan apa dia satu negara, satu bangsa Malaysia yang beridentiti dan bersatu padu. Jadi peristiwa ini benar-benar memberi tamparan hebat kepada kami. Memberi tamparan hebat kepada kami bahawa pentingnya perpaduan ini kepada pelbagai kaum ini. Sebab kami mungkin tak sama, mungkin nanti kita boleh kongsi ya. Tak sama ya, sebab kita di Malaysia ni, saya sebutkan tadi, kita menerima imigran, orang pendatang ini. Saya gunakan istilah itu dalam sejarah ya. Tapi sekarang ni bagi saya dah tak wujud lagi perkataan imigran itu. Yang asal dulu wujud, tapi sekarang dah lahir di sini, tak jadi imigran lagi. Itu pandangan saya lah. Jadi dalam rukun negara ini, bila diisytiharkan ini, sebagai suatu ideologi, kami ada dua bahagian dalam rukun negara. Yang pertama, kita nak mencapai perpaduan yang lebih erat lah dalam kalangan seluruh masyarakat. Jadi mana-mana negara pun mementingkan perpaduan. Hatta di negara-negara mana sekalipun, kalau tidak ada perpaduan, negara itu tidak akan stabil. Saya yakin ya, tidak akan stabil. Carilah, tengoklah di mana-mana pun. Tak kira lah sama ada dia rakyat sama bangsa, sama agama, sama budaya, sama saja. Ya, itu pertama sekali. Yang kedua, kita nak melihara satu cara hidup yang demokratik. Kami tak ada masalah di sini. Kami ada sistem pilihan raya, tapi mungkin agak berbezalah kami ya, Preda dan juga sahabat-sahabat dari Indonesia. Ya, kami di sini sebab sistem kami adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Nanti saya akan jelaskan itu ya. Jadi kami nak cari juga satu masyarakat yang adil. Adil maksudnya kami memberikan sesuatu peruntukan, contoh ya, peruntukan
dalam bajet, contohnya dalam belanjawan tahunan, sama adil antara kaum ini, semua orang dapat asalkan dia rakyat Malaysia, tanpa mengira sama dia orang Melayu atau orang Cina atau orang India atau kaum-kaum lain yang dianggap ataupun yang menjadi rakyat Malaysia yang sah, ya. Jadi kita nak menikmati kemakmuran itu secara sama lah, secara adil, sama, bukannya berpihak kepada ini disebabkan oleh kerajaan ini dipimpin oleh orang Melayu maka orang Melayu dapat lebih. Tidak, ya. Ini tidak berlaku sebenarnya di negara kami, walaupun kadang-kadang dulu ada sentimen politik itu muncul benda-benda ini, diberi lebih. Nah, kita lebih kepada keadilan. Sebab kalau kita ambil, ya, saya selalu mengambil contoh begini, ya, kalau kita mempunyai 5 orang anak, ya, kalau sama ratanya, okey, sama banyaknya kita bagi RM10, sudah tentu setiap anak itu akan mendapat RM2 seorang. Tetapi ada orang yang ada 2 anak, sudah tentu dapat RM5. Yang seorang anak, dia tentu dapat RM10. Jadi bagaimana adakah itu adil? Sudah tentu tidak adil. Yang banyak, yang ramai, maka kita beri lebih. Itu adil. Itu konsep yang kita peganglah. Jadi liberal di sini bukannya terbuka bebas, ya. Maksud liberal dalam rukun negara ini, dia bukan maksud bebas segala-galanya. Tidak, ya. Kita masih tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Ini lebih kepada tradisi kebudayaan lah kita terima. Kalau anda boleh tengok, ya, di negara Malaysia ni kita ada dasar kebudayaan kebangsaan. Ya, kita menerima juga kebudayaan-kebudayaan lain, ya, untuk diraihkan bersama. Jadi ini bukannya berkaitan dengan akidah, tidak, ya. Baru-baru ni pun ada isu-isu ini bangkit perayaan orang Jepun di sini. Jadi kita terima benda ini asalkan dia tidak bercanggah dengan akidah. Kalau orang Islam ni kita ada akidah. Jadi akidah orang Islam ni kita jagalah di sini. Dan kita nak membina satu masyarakat yang progresif. Ini mengenai sains dan teknologi moden ini sangat ketara pada era pemerintahan awal. Pentadbiran awal oleh Tun Dr. Mahathir. Ya, sebagai Perdana Menteri sekitar tahun 1980-an, 81, 82 ini kita dah mula melangkah kepada era sains dan teknologi di mana kita mengamalkan dasar pandang ke timur. Itu kita lihat pada Korea dan Indonesia. Jadi di Korea dan juga Jepun. Ya, tapi saya tak tahulah kenapa tak nampak juga Indonesia sedangkan kita serumpun. Ya, jadi negara-negara serumpun ni sepatutnya kita dah boleh combine, kita boleh buat kerjasama dalam pelbagai perkara walaupun kita ada ASEAN, ya. Walaupun kita ada ASEAN tetapi kita boleh membentuk satu yang lebih besar lagi. Ya, seperti yang pada buat sekarang ni. Bila ada ALC ini, ya, ALC ini adalah suatu cara yang sangat baik untuk kita berkongsi pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan sebagainya dalam secara berterusan. Ini satu langkah yang cukup baiklah dan mungkin boleh dibuat di peringkat yang lebih besar lagi. Jadi ini prinsip, ini bahagian kedua kami. Di sini saya hurai secara lebih detail sedikit, iaitu di mana kepercayaan pada Tuhan ini, ya. Ini adalah jati diri rakyat Malaysia semua. Ya, ada 5 prinsip itu percaya pada Tuhan. Berarti setiap rakyat Malaysia mesti mempunyai agama. Itu tafsiran yang sepatutnya. Kita menolak kelompok etis. Ya, kita mesti ada belief in God. Okey, maknanya kita percaya pada Tuhan. Tak kisahlah. Okey, kalau orang Islam tu Allah lah. Okey, kalau bukan Islam, Kristian dan sebagainya, mesti beragama. Bermaksudnya rakyat Malaysia itu perlu beragama. Tak boleh tidak ada agama dan kita menolak etis. Itu sebab berlaku beberapa insiden, ya, dalam selepas ataupun pasca PRU 14 berlaku beberapa insiden di mana wujudnya LGBT contohnya atau kelompok etis. Jadi kerajaan terpaksa bertindak tegas, ya, kepada kelompok-kelompok ini. Jadi kita tak nak rakyat Malaysia ni dia bebas begitu saja. Ya, jadi beragama, ya. Kalau dalam perlembagaan persekutuan tu kita letak, ya, agama Islam sebagai agama persekutuan. Itu keistimewaan di Malaysia. Ya, kita meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain ini boleh diamalkan. Ini dijamin dalam perlembagaan, ya. Jadi diamalkan dengan aman dan bebas. Mana boleh. Cuma orang Melayu saja tidak boleh bertukar agama Malaysia ini. Ya, kami tidak boleh, ya, ini Pak Reda sedia maklum dengan sahabat-sahabat dari Indonesia, ya. Kami orang Melayu penduduk asal di sini memang tidak boleh tukar agama. Ya, tapi kalau kaum-kaum lain, orang Cina, orang India atau kaum-kaum lain ini boleh. Ya, mereka dibolehkan. Cuma orang Melayu tidak boleh sebab takrif orang Melayu itu mesti beragama Islam. Itu dalam perlembagaan yang kita letak. Itu sebab percayaan pada Tuhan ini kita letaklah, ya. Jadi kita ada jaminan
kesetiaan kepada raja dan negara. Ini yang kedua. Ya, di sini agak menarik kalau boleh dibicarakan lebih lanjut, iaitu kaitan dengan kedudukan raja dan negara kami, ya. Ketua utama negara kami yang setara dengan presiden di Indonesia, ya, ialah yang di Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri, ya. Tapi itu adalah ketua utama negara. Ya, kemudian bagaimana kuasa eksekutif, kuasa pentadbiran ini diturunkan kepada Perdana Menteri dan juga jemaah menteri ataupun kabinetnya. Ya, jadi inilah yang menyebutkan sebagai prinsip kami itu berpegang kepada demokrasi raja berperlembagaan. Maksudnya raja yang tertakluk pada perlembagaan, kalau dia buat silap, dia juga boleh dihukum, tetapi dia mempunyai mahkamah khas lah, ya, bukan secara terbuka. Ya, jadi kemudian demokrasi itu adalah hak rakyat. Jadi itu sebab kami ada dua. Saya fikir di Indonesia tidak ada ya, Pak Reda, ya. Di sana dia itu pada presiden, kan. Kuasa penuh presiden dan mengundi pun pada presiden. Rakyat memilih presiden. Tapi kami mewakil. Sistem kami adalah sistem wakil pada dewan, ya. Kita ada dewan rakyat. Jadi mereka yang akan pilihlah mana yang banyak. Kalau Bapak boleh lihat hari ini, ya, berlaku berantakan sedikit lah, ya, pertukaran. Agak unik lah sekali ni selepas pasca Pilihan Raya 14 ni agak unik, ya. Bagaimana kita dah 3 kali Perdana Menteri. Soal loncat pagar. Ya, loncat pagar, ya. Macam-macam. Sekarang ni tengah digubah satu perundangan itulah, tapi masih dalam kiraan lagi. Ya, kemudian ini peluang kepada rakyat, ya. Rakyat ini kami juga setia kepada raja dan negara. Kami tidak tertakluk kepada parti pemerintah itu saja. Tapi kepercayaan kepada parti pemerintah itu ada. Ya, kesetiaan itu mesti dilambangkan kepada raja dan negara, bukan kepada parti atau individu tertentu. Tidak. Ya, relative talking and country itu. Yang ketiga, supremasi ini berkaitan dengan keluar perlembagaan, dia memang kami meletakkan perlembagaan kami sebagai panduan yang bersalah. Itu sebab ada beberapa perkara, ya, yang tidak dapat dilaksanakan di negara kita ini disebabkan kekangan ataupun halangan yang wujud dalam perlembagaan. Contohnya perundangan Islam sampai hari ini, ya, saya bawakan di sini, iaitu hukum kanun jenayah syariah. Ya, ada part yang kita tak dapat laksanakan secara berterusan. Contohnya hukum hudud itu sendiri, ya. Okay, ada beberapa perkara yang kita tak dapat buat. Itu disebabkan benda-benda ini, sebab kedudukan perlembagaan bertulis kami ini lebih tinggi, ya. Bukannya perlembagaan tak bertulis. So, kedaulatan undang ini tak ada masalah, kita sama saja sebagai rakyat. So, kita ada. Okey, kita sama saja, tak kira lah siapa saja. Okey, dan dipegang oleh satu badan yang lain, itu badan kehakiman, ya. Okey, ini badan kehakiman, ya. Tentu salah tidak. Kesepanan dan kesusilaan ini agak menarik lah kadang-kadang saya kupas ini, ya. Ini di mana-mana negara Asia pun, ya, ataupun di negara bukan Asia ataupun di mana-mana pun, sopan dan kesusilaan ini bukan terletak pada bangsa lah bagi saya. Ini terletak pada lebih pada individu itu ataupun cara dia mendapat pendidikan. Ya, tadi Dr. sudah pun nanti dah tugas bagaimana, ya, apa yang dibuat dalam Pancasila nak membentuk moral itu. Bukan satu perkara yang mudah. Kadang-kadang di hadapan kita kata orang tua-tua terdahulu, dia orang Melayu di sini, pijat semut pun tak mati, ya, di hadapan kita. Tapi di belakang wallahualam, ya. Jadi tengok sajalah di jalan raya, ya, Pak Reda. Tengok saja di jalan raya, ya, bagaimana mereka memandu. Jadi kita bimbang, ya, apabila hilangnya kasih sayang ini akan menyebabkan kita ni cepat berantakan, ya, menyebabkan kita ni bergaduh, menyalahkan orang lain. Itu sebab macam tadi Pak sebutkan tadi, ya, bagaimana kita main bola kena gaduh, sedangkan yang bermain tu hanyalah 22 orang saja, tapi kita bergaduh satu stadium, ya. Ini benda kesepanan dan kesusilaan. Benda ini, perkara ini perlu ditekankan, ya, sejak dari kecil lagi lah bagi saya lah, ya. Ini sangat penting. Sebab apa? Kalau kita tak sopan, maknanya kita berhubungan dengan negara luar pun kita akan jadi masalah. Itu sebab negara-negara, bagi saya kalau saya nak kaitkan dengan negara-negara yang sedang berlaku peperangan, contoh sekarang, benda inilah, perkara inilah, okay, attitude inilah yang menyebabkan mereka berlaku pergaduhan, tidak aman, tak stabil, ya. Kalau kita sendiri pun di Indonesia dulu, kita ada beberapa isu berkaitan dengan kuda kepang, ya. Kalau tak silap saya dulu, Pak Reda, pernah berlaku sekali, kan. Jadi timbul isu itu, saya kata tak perlu berebut pun, kita negara serumpun. Bagi saya tak kisah pun, takkan kita nak berebut tempe, ya, Pak Reda, ya. Jangan tempe, kan. Saya sendiri pun kalau macam orang rumah saya, wife saya sendiri pun asal-usulnya memang di Padang, di Bukit Tinggi itu tak ada masalah pun. Ya, kalau kita pergi pun tak ada hal pun.
Ya, kita negara serumpun. Ya, jadi inilah persepadan dan kesusilaan inilah yang cuba ditekankan oleh pihak kerajaan ya. Dan Tuhan tu memang tak cuma kadang-kadang itu ya sejauh mana kerajaan dapat melakukan perubahan pada rakyat kami di sini. Ya, kalau kita lihat hari ini banyaklah perkara-perkara yang boleh dianggap berjaya, tetapi walaupun berjaya tapi makin lama makin banyak lagi cabaran. Akhirnya dia tidak berkesan lagi. Itu yang kita bimbangkan, ya. Jadi inilah yang saya sebutkan pengisian, ya. Ya, pengisian ini kita dalam proses untuk membentuk satu jati diri bangsa Malaysia ini, ya. Mungkin pada suatu masa nanti akan ada pula bangsa Nusantara, barangkali saya tidak tahu, ya. Mungkin hari ini kita bercakap 10 20 tahun kita tak tahu lagi bahasa Nusantara mungkin bangkit semula. Jadi inilah pengisiannya. Saya dah sebut tadi jaminan dalam perlembagaan. Kita ada perlembagaan persekutuan. Kita memberi jaminan kepada setiap rakyat kita. Kita letakkan di segi beragama, memiliki harta, kedudukan pemerintah, hak asasinya. Kita boleh berkumpul, berhimpun, bersuara, boleh. Ya, kita ada beberapa perkara lah. Itu yang menjadi perbincangan sampai hari ini. Ya. Bab perlembagaan persekutuan kami ni, ya pun masih hangat diperbincangkan. Ada beberapa perkara yang mungkin untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Itu kami terpulanglah kepada pihak pemerintah. Itu juga dengan dasar dan pentadbiran negara. Ya, pada kami, kalau saya ambil daripada dasar rukun negara tadi, saya nak kaitkan dengan rukun negara tadi, selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei ya 1969 itu, dan selain daripada rukun negara, kerajaan juga mewujudkan satu dasar, iaitu dasar ekonomi baru, DEB. Ya, dasar ekonomi baru. Kami ada dasar jangka panjang, dasar jangka pendek. Okey, ada rancangan jangka panjang, jangka pendek, semuanya ada di situ. Dan salah satunya ada dasar ekonomi baru yang ditetapkan selama 30 tahun ya, 20 tahun. 20 tahun bermula daripada tahun 70 sampai 1990. Ya, di mana disebabkan orang Melayu pada waktu itu dianggap susah ya, dari segi garis jurang pendapatan kami agak sangat rendah lah, boleh saya anggap begitu. Jadi kerajaan wujudkan satu dasar permitif permitif mana dia kita nak bela balik kaum penduduk asal di sini, maka diletakkan diwujudkan dasar ekonomi baru. Dalam maksudnya ada 30%. Masa ada 6 minit lagi boleh. Okey, ya. Tak apa. Saya ada nampak di sini. Okey, kemudian kita ada dasar sistem sosial rakyat Malaysia. Ini berkaitan dengan aktiviti apa yang kita buat. Setiap tahun kita buat sambutan. Okey, rukun negara ni. Okey, dah lama dah kita buat dan kita nak hidupkan balik semulalah. Pelbagai sambutan. Di samping kita ada kelab-kelab di sekolah dan sebagainya. Kita di sekolah ni, okey, di peringkat sekolah kita ada kelab rukun negara. Okey, tapi di universiti untuk mahasiswanya kita ada sekretariat rukun negara. Okey, sekretariat rukun negara di peringkat universiti. Kita dah berjalan, cuma sekarang ni bagi saya belum menyeluruh lagi. Okey, banyaklah kekurangannya. Inilah cabaran-cabaran kami yang saya sebutkan tadi. Pemikiran generasi terkini ya, tak sama dengan kita dulu. Ya, ini sebab apa mereka ini terpengaruh dengan ledakan teknologi maklumat. Semua maklumat ada di ujung itu. Tengok juga situasi ekonomi semasa bagaimana. Okey, adakah rakyat peduli kepada apa yang dibuat prinsip-prinsip ini, atau dia nak cari makan, ataupun situasi politik semasa. Ya, ini pun menjadi isu-isu yang besar juga, bagaimana rakyat peduli atau tidak dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Ini yang menjadi suatu cabaran kepada kami di Malaysia, iaitu dari segi pengamalan dan penghayatannya. Ini pun membimbangkan juga. Jadi sebagai kesimpulannya, kami memerlukan di mana-mana negara pun kita perlukan dalam suatu negara ideologi yang jelas lah bagi saya, perlu jelas, dynamic. Bagi dynamic maksudnya disesuaikan dengan keadaan semasa dan relevan. Sepanjang masa ini tergantunglah kepada pihak pemerintah bagaimana ia menstruktur semula ataupun menyesuaikan semula ideologi ini untuk kepentingan rakyat dan negara, dan perlu pengisian pengamalan yang baik, dan ini pemerintah sangat pentinglah ya, dan pemerintah dan rakyat ini perlu berganding bahu ataupun sederak dalam menggerakkan rukun negara sebagai suatu wadah untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara kami ini. Itu saja Pak Reda dan terima kasih. Macam mana boleh sama menggunakan masa ini sehingga berjimat 5 minit. Wow, ini memang amazing ini. Encik Ibrahim dan Dr. Halinda ni pandai sangat menggunakan masa itu.
sehingga masanya masih berjimat 4 minit, belum sampai habis sudah clear. Oke, it's very interesting. Ini kepada email saya sudah masuk beberapa pertanyaan, question, tapi sebagaimana tadi saya cakapkan, kita kena dengar dulu satu music from video. Indah Gumilang will be share the song by video for refreshing first. Kali ini kita kena dengar lagu dari suaranya orang Malaysia lah. Tadi orang Indonesia kan, supaya supaya seimbang dan masuk kepada question answer. Ini dalam email sudah saya ambil yang 2 orang lah, masing-masing 2 pertanyaan untuk satu pembicara. Dr. Haslinda Sofian sekarang dari Mala ya, mungkin Nurmala. Tema leadership by Pancasila sangat menarik bagi saya. Adakah di Indonesia Pancasila itu wajib dibagi dekat sekolah, maksudnya wajib dipelajari di sekolah dan universiti? Bagaimana respon student university untuk belajar konstitusi? Sebab ramai anak muda macam kurang interest seperti itu. Itu nomor 1 pertanyaannya. Nomor 2, penduduk Indonesia setahu saya lebih kurang 270 juta, hampir 10 kali penduduk Malaysia yang 32 juta sahaja. Begitu banyak etnik, bahasa, agama. Adakah Pancasila ini boleh mempersatukan berbilang kaum seperti itu? Kenapa boleh dipersatukan oleh Pancasila itu? Itu pertanyaannya kepada Ibu Haslinda ya. Kemudian pula Encik Ibrahim, ayu copy me, nak baca pertanyaan dekat you ni. Cek Encik Ibrahim dekat bilik air ke mana? Okay, boleh. Because you kamera tampak orang, jadi saya fikir you pergi ke tandas. Okay. Ada. Okay, ini dari Indah. Indah sangat menarik tentang rukun negara yang macam mirip Pancasila ya, 5 dia tanya macam ni. Sejarah perpaduan di Malaysia cukup menarik. Kalau di Indonesia, Pancasila dibincangkan 1 Jun 1945. 3 bulan sebelum merdeka, 17 Ogos 45. Di sini ditulis 17 Agustus, tapi saya baca pakai bahasa Malaysia je lah. 17 Ogos 45. The founding father sepakat tentang Pancasila hingga pun kini. Di Malaysia tadi saya perhatikan rukun negara Encik Ibrahim memberitahu 16 Mei 69 ya. Artinya apakah ketika merdeka 31 Ogos 57 belum ada konstitusi ke di Malaysia? Ataukah ada tapi nama yang lain yang digunakan sebelumnya? Itu pertanyaannya. Itu 2 yang pertama. Tapi ada yang kedua lagi pertanyaannya. Tapi ini kok ada tak ni apakah ada yang perlu di unmute mungkin, perlu di mute. Okay, right. Sekarang pertanyaan nomor 2. Kami masyarakat muda Indonesia sangat suka pada politisi muda Malaysia yang mantan Menteri Pemuda Olahraga, Syed Saddiq. Namun sudah lama kami tak dengar kabar tentangnya setelah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri kedua kali letak jawatan. Apakah rukun negara di Malaysia memberikan kesempatan pada generasi muda Malaysia untuk menjadi pemimpin nasional? Macam mana itu pertanyaannya? Okey, kita mendengar kita mendengar dulu dari the first speaker, Dr. Haslinda, dalam masa 5-7 minit untuk menjawab 2 pertanyaan. Silakan Dr. Haslinda, Dean Faculty of Education. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Reza. Gambarnya sudah hilang.
Mungkin boleh oke. Cuman apa? Ini agak-agak kurang stabil ya, tapi saya coba untuk tetap menyalakan video. Ya, Oh, terima enggak, kasih atas dari tadi pertanyaannya. bagus. Bagus. Dari tadi gambarnya bagus kok, Bu, dari tadi. Iya. Ya, terima kasih Pak Reza untuk pertanyaan Iya. pertama tadi dari Ibu Mala Malah. ya. Oh. Apakah leadership baik Ini Pancasila malah di ini universitas ataupun sekolah itu? ini student dia bukan ibu nih. Malah mungkin malah. Oh, student. Oke. Ya, apakah apa namanya? Apa respon siswa gitu ya? Nah, untuk Heeh. leadership by Pancasila ini memang apa namanya? Selalu diasah di mata pelajaran ataupun di mata kuliah baik itu di sekolah maupun di universitas gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang ada tadi yang sudah disampaikan itu sebelumnya dengan pendidikan karakter dengan mengambil nilai-nilai atau sari-sari Pancasila itu apa saja, kemudian itu diimplementasikan atau diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi dimaksudkan ini adalah untuk membangun apa namanya ataupun mahasiswa ataupun siswa itu menghayati apa falsafah negara mereka gitu ya. Kemudian tadi disampaikan apakah respon siswa ataupun mahasiswa apakah senang atau tidak. Intinya adalah mereka suka atau tidak suka karena mereka adalah rakyat Indonesia berarti mereka wajib harus mengamalkan sila-sila yang ada karena itu adalah dasar negara gitu ya. Kalau di agama mungkin kalau kita umat muslim berarti kan kita harus menjalankan syariat Islam dengan baik dengan berpandunya kepada Al-Qur'an gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk di negara Indonesia karena Pancasila berarti nilai-nilai yang ada harus apa namanya? Mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari sehingga nanti seluruh bangsa Indonesia itu saling menghargai satu sama lain dan tidak terjadi perpecahan. Itu sih intinya. Semoga Jadi anak muda di Indonesia belajar Pancasila mau nggak mau atau suka nggak suka ya? harus ada karena memang wajib di kampus ada apa di universitas aja itu ada 2 mata kuliah yang bermuatan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan dan ada pendidikan Pancasila. Nah, tapi kalau di di sekolah itu ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian seluruh mata pelajaran lain apakah itu mata pelajaran IPA, IPS, pendidikan sosial gitu ya atau bahasa Indonesia, kemudian geografi, tapi pasti akan dihubungkan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasilanya kayak gitu. Seperti itu Yang kira-kira. penting jangan sampai ditanya Pancasila bilang 7 pula nanti kan. 5. Yang adanya 5 ya. Iya benar. Baik. Oke, nomor 2. Oke. Kemudian semoga siapa? Ya, mahasiswa yang bernama Mala tadi cukup puas dengan jawaban ya. Kemudian ada nomor 2 tadi pertanyaannya adalah penduduk Indonesia itu ada 270 juta, 10 kali lebih dari penduduk Malaysia. Nah, bagaimana menyatukan ya hampir ya. Bagaimana menyatukan etnis kemudian bahasa untuk mampu mempersatukan dengan Pancasila gitu ya. Nah, sebagaimana diketahui Pancasila ini tadi ada nilai-nilai di sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia ya. Jadi dari seluruh kepulauan dari Aceh sampai ke Papua itu harus bersatu gitu. Dengan bersatunya seperti apa? Karena memang banyak sekali ragam etnis, bahasa gitu ya, bahasa daerah, budaya dan lain-lain itu wajib harus bersatu. Bersatu dalam kebinekaan, bersatu dalam perbedaan. Jadi masing-masing daerah itu saling toleransi bahwa mereka ini tidak menganggap bahwa budaya mereka lah yang paling bagus ataupun agama mereka yang paling benar gitu ya, tapi saling bersatu satu sama lain. Jadi ini yang selalu diasah dan selalu diingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa perbedaan itu sangat indah gitu. Jadi jangan melihat perbedaan itu adalah sebuah harus ancaman, tapi adalah sebuah keberagaman yang sangat indah gitu, yang harus dihargai satu sama lain. Begitu kira-kira. Semoga jawaban nomor 2 ini bisa dipahami oleh pertanyaan kalau kedua. Ibu Dekan tuh jawabnya pendek tapi menyeluruh. Jadi kalau dengar lagu Atta Halilintar tadi yang ada Garuda itu Cik Ibrahim itu Pancasila itu kan dia lambang Garuda itu. Nah di kakinya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang Ibu
Arinda akan Iya, tahu betul. berbeda-beda Berbeda tapi tapi tetap tetap satu. satu. Nah, Satu. jadi bersatu kita apa Bu? Teguh, Betul. Bercerai, teguh, bercerai. bercerai kita Kita runtuh. kita runtuh, kita Kita roboh ya. runtuh. Iya, roboh. Ya, Roboh ya. sebab ada Betul. yang membuat kepanjangan lain bercerai titik-titik nanti di luar sana saya cakapkan. Itu kena cakap di luar sana ya Pak. Plesetan ya, Pak Reza. Plesetan. Oke, itu nggak boleh didengar oleh my wife, nanti dia marah terus. Oke. Cik Ibrahim, silakan Iya. dua pertanyaan. Iya ya. Thank you Ibu Arinda. Sekarang kita dengar jawaban dari Cik Ya, Ibrahim. Ya. PhD. Ya, terima kasih Pak Redang dan juga Dr. Halinda. Saya tertarik dengan ayat Dr. Halinda tadi, iaitu perbezaan itu indah. Saya akan mohon izinkan saya untuk menggunakan istilah itu ya. Ya, Okey, ya, saya jawab ya. soalan pertama Iya, dulu daripada silakan Indah, Pak ya. Ibrahim. Ya, itu bila disebut tadi sejarah perpaduan itu ya. Sebenarnya kita dah ada sejarah awal lah perpaduan. Kita nak mencapai kemerdekaan pun kita salah satu syaratnya ialah kita perlu tunjukkan kita bersatu ya, semua kaum sekali pada tahun 1957 ya. Jadi dan kita bentukkan di situ parti perikatan yang terdiri daripada Parti UMNO, Parti MCA orang Cina dan juga MIC orang India. Ini salah satu syarat untuk mencapai kemerdekaan dan kita berjaya membuktikan bahawa kita boleh bersatu. Cuma yang isunya tadi ialah apabila dikatakan tidak ada satu ideologi. Ya, pada peringkat awal memang kita tidak menjangkakan sebab kita yakin dengan penyatuan melalui persetujuan seperti parti politik itu saja, maka kita jangkakan kita boleh berterusanlah dia punya perpaduan itu antara kaum. Rupanya tidak. Ya, rupanya tidak. Jadi kata orang tua mana kita jangkakan hujan sampai petang rupanya hujan di tengah hari ya. Panas sampai petang rupanya hujan di tengah hari. Ini yang berlaku pada Malaysia lah. Memang kita tidak ada. Kita berpegang pada perlembagaan sahaja pada peringkat awal. Okay, sehinggalah tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 dan terbentuknya rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1971 ya, dalam kemerdekaan Malaysia lah, hari kemerdekaan. Itu pertama tadi. Mana kita ada. Cuma kita bergantung pada awalnya pada perlembagaan saja. Kemudian baru tercetus barulah kita bentuk. Memang tidak ada ideologi yang lengkaplah di situ. Ya, itu perlu kami akui lah ya. Mungkin adalah usaha-usaha perpaduan tu ada, bukan tak ada. Cuma tak ada ideologi yang seperti rukun negara ini. Ya, ada dasar pendidikan. Kami ada dasar pendidikan, ada penyata radar dan sebagainya. Ada seperti itu Ada benda tu ada. Cuma tak diletakkan sebagai satu ideologi yang kukuh seperti rukun negara. Pada soalan yang kedua ini saya baru tahulah ya. Rupanya ramai peminat Syed Saddiq ini ya. Ini ahli parlimen muda ya. Menteri yang muda lah ya. Boleh menjadi diangkat, dilantik sebagai menteri ketika kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Jadi ke mana ya? Baginya itu sebenarnya dia sangat aktif sekarang lah. Setahu saya beliau sangat aktif. Saya sangat aktif membantu masyarakat di parlimennya lah. Ya, di parlimennya itu di kawasan Muar. Kami ni ada parlimen ya. Muar Johor. Parlimen tu macam mana? Dia bukan provinsi tapi kabupaten lah, lebih kurang macam itu je. Ya. Jadi dia aktif, masih aktif lagi dan dia meneruskan pembelajaran saya di peringkat MA lah ya. Di Universiti Singapura kata silap saya. Jadi itu mungkin kalau ni boleh carilah maklumat itu dan berkaitan dengan rukun negara okey. Generasi muda diberi peluang atau tidak? Ya, kami diberi peluang untuk menjadi pemimpin pada peringkat awalnya. Sebelum PRU 14, usia untuk menjadi dipilih dalam pilihan raya adalah 21 tahun. Ya. Tapi sekarang ni kami dah diturunkan lagi kepada 18 tahun. Ini lagi. Maknanya kami memang sentiasa berilah. Ya, tak ada isu pun di sini buat masa ini. Cuma itulah kadang-kadang orang muda ini ya sifatnya sifat orang muda ya, kadang-kadang tu mungkin diperlukan yang daripada orang yang berpengalaman ya. Itu saja isunya. Jadi tak ada masalah pun kami di Malaysia ini. Malahan kami turunkan lagi usia sekarang ini kepada 18 tahun, dipanggil undi 18. Itu saya punya kupasan lah ya. Okey. Jadi Ibu Haslinda, kalau di Malaysia dahulu yang boleh ikut pemilu atau di sana disebut pilihan raya umum, itu umur 21. Sekarang sudah 18. Indonesia dari dahulu sudah 17 boleh. Ya, lagi awal ya. 17. Ya. Jadi itu apa rasionalnya Pak Reda, boleh saya tahu sikit? Karena 17 ini dikira dia sudah boleh punya cukup dewasa. Ya, udah bisa memilih. Masa 17 tahun tu dia
masa dia di sini kelas 3 SMA. Oh, Kalau di Malaysia itu STPM dia. Jadi masa STPM, SPM. ya, makanya mungkin diambil dari Sweet 17 mungkin. Sweet 17. Ya. Ya Ibu Haslinda ya. Sebab masa Ibu Haslinda Iya, Sweet betul. 17 memang very sweet macam hari ini kita lihat juga. Ibu Haslinda dikerjain. Oke, ini paling menarik. Nanti malam atau esok perbincangan kita ini sudah ada di YouTube channel dan ada juga di aseanlecturecommunity.com. Perbincangan kita sudah hampir selesai karena masanya memang segitu. Tapi sebelumnya ada closing remark. Tapi biasanya sebelum closing remark kita ada dengar satu lagu last terakhir. Karena Indah Gumilang ini dia suka simpan banyak lagu. Saya pun tak tahu lagunya yang bukan kami dah atur awal tak. Saya tergantung dia punya ilham aja dia mak siapa okeylah. Jadi Indah Gumilang what the song you will to share more last video before closing remark. Apa yang akan di-share sebelum kita mendengar kata penutup dari Ibu Haslinda dan Tuan Ibrahim. Tapi sambil dia siapkan saya ingin informasikan nanti bulan Ogos, kita tahu 8 Ogos itu ASEAN anniversary, kemudian 9 Ogos Independent Day of Singapore, 17 Ogos Independent Day of Indonesia, 31 Ogos Independent Day of Malaysia. Oleh karena itu ASEAN Lecturer Community akan membuat satu program yang disebut ASEAN and Independent Day Spirit. Jadi nanti Encik Ibrahim tolong cari satu orang dari anak muda Malaysia, apakah dari ABIM atau dari mana sajalah yang boleh bercakap tentang the young generation. Kemudian dari Ibu Haslinda kami mohon dari fakultas Ibu ada dosen muda siapalah yang bisa Ibu hantarkan untuk berbicara tentang kepemimpinan pemuda menyambut Indonesia 2045 atau macam mana dalam rangka itu.